Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Salisatul Afifah dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir B. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah fikih saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Fikih. Jadi ilmu fikih itu awal mulanya dari mana, kemudian perkembangannya sampai saat ini itu bagaimana, nanti akan kita bahas di sini. Baik teman-teman, kalau kita bicara tentang sejarah perkembangan, pastinya nanti ada beberapa periode ya. Nah, kalau untuk ilmu fikih ini sendiri ada periode Rasulullah, kemudian periode sahabat, kemudian periode para imam mujtahid, dilengkapi dengan masa-masa keruntuhannya ilmu fikih dan juga masa kebangkitannya kembali. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang awal mula ilmu fikih, yakni tepatnya pada periode Rasulullah tentunya. Awal mula ilmu fikih ditandai dengan diangkatnya Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi diawali ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Tepatnya yakni berada di kota Makkah dan Madinah. Maksudnya ini dakwahnya Nabi berada di kota Makkah dan Madinah. Sekitar berlangsung singkat, hanya 22 tahun, 2 bulan 22 hari kurang lebih. Walaupun ditempuh dengan masa yang sangat singkat, periode ini berpengaruh besar pada perkembangan ilmu fikih selanjutnya. Mengapa seperti itu? Karena pada masa Rasulullah ini yang paling banyak melahirkan nas-nas hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik yang bersifat zahir atau jelas adanya dalam Al-Quran maupun yang bersifat mustatir atau ada dalam isi kandungan Al-Quran. Digolongkan sesuai dengan lokasi dakwah Rasulullah itu sendiri, maka periode ini terbagi menjadi dua bagian, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, pada awal Nabi diutus untuk menyebarkan agama Islam di Mekah, mula-mula masyarakat Islam diarahkan untuk memperbaiki akidahnya terlebih dahulu tanpa menyinggung permasalahan fikih. Jadi yang pertama-tama Nabi mengajarkan tentang akidah. Karena pada saat itu penduduk Mekah itu rata-rata dari golongan orang-orang syirik. Jadi pertama-tama harus diajarkan akidah terlebih dahulu agar menjadi seseorang yang berakidah tauhid dan berakhlak baik. Meskipun diawali dengan menggunakan metode dakwah secara siri atau sembunyi-sembunyi, karena banyaknya orang yang menentang ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi, beliau tetaplah bersabar dan istiqomah dalam menyebarkan agama Allah hingga terhitung kurang lebih beliau menyebarkan agama Islam di Mekah itu 12 tahun kurang lebih. Kemudian setelah itu ada periode Madinah. Ketika di Madinah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum muslimin di sini bertambah banyak dan tentunya timbul permasalahan baru yang membutuhkan cara pengaturan baik dalam hubungan antar individu muslim, dalam hubungannya dengan kelompok lain ataupun dengan masyarakat lain antar individu, seperti kelompok Yahudi dan Nasrani, terus antar individu lain dan lain-lain. Di Madinah ketika itu disyariatkan hukum yang meliputi keseluruhan dari bidang fikih. Jadi pertama kali ini ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah baru diajarkan masalah fikih. Kemudian mengenai sumber hukum apa saja yang digunakan oleh Nabi ketika itu, yang pertama tentunya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah tidak sekaligus, berbeda dengan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan lain-lain. Al-Quran turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu, serta menjelaskan hukum-hukumnya. Jadi sesuai dengan asbabun nuzulnya, mungkin ada peristiwa ini kemudian turun ayat ini, namun tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya seperti itu. Kemudian yang kedua sumber hukum yang digunakan Nabi yakni as-sunnah. Sunnah menurut bahasa artinya adalah arus yang lancar atau mudah
atau bisa disebut dengan jalur aliran langsung. Dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut dengan sunnah. Sunnah berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum yang ditegaskan dalam Al-Quran seperti cara ibadah, sholat, cara berwudu, dan lain-lain. Di samping itu juga menjadi penguat bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Penjelasan Rasulullah terkait hukum ini sering dinyatakan pada perbuatan Rasulullah sendiri atau dalam keputusan-keputusan beliau dan kebijaksanaannya. Ketika menyelesaikan satu kasus atau karena menjawab ada pertanyaan dari sahabat, kemudian beliau menjawab begitu. Rasulullah apabila dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan penetapan hukum, maka beliau menunggu wahyu dari Allah. Jadi tidak semena-mena, beliau juga menunggu perintah dari Allah. Apabila wahyu tidak turun, maka beliau berijtihad dengan berpegang pada semangat ajaran dan dengan cara bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya. Jadi ketika masa Nabi ini juga sudah ada ijtihad, walaupun langsung sumbernya dari Allah, tetapi Nabi tetap saja berijtihad. Nah, ijtihadnya pada masa Rasulullah itu seperti apa? Jadi pada zaman Rasulullah pun ternyata ijtihad itu dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya, seperti terbukti dari acara Rasulullah saling bermusyawarah dengan para sahabat, dan juga dari kasus Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yunani. Hanya saja ijtihad pada zaman Rasulullah ini tidak seluas pada sesudah Rasulullah, hanya sebatas bermusyawarah dan lain-lain. Karena banyak masyarakat yang dinyatakan karena banyak permasalahan-permasalahan masyarakat yang ditanyakan kepada Nabi, kemudian tidak turun-turun wahyu. Akhirnya Nabi berijtihad dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian yakni memasuki periode yang kedua, yakni periode sahabat. Pada masa ini dunia Islam sudah meluas dan mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini ijtihadnya dalam kasus yang tidak ada nasnya. Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah sampai akhir abad pertama Hijriah. Kemudian sumber hukum apa saja yang digunakan oleh para sahabat? Tentunya sama dengan Nabi. Yang pertama yakni Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Yang ketiga ini yang sedikit berbeda, yakni ijtihad para sahabat. Karena ketika itu sudah tidak ada Nabi, jadi para sahabat musyawarah memutuskan untuk menentukan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan saat itu, cara bermusyawarah antara sahabat satu dan yang lainnya. Memasuki periode yang ketiga, yakni periode Imam Mujtahid atau tabi'in dan lain-lain. Ini ada sedikit yang berbeda mengenai hukum yang dipakai atau dipegang, tetaplah sama, yakni Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad dan lain-lain yang tadi itu. Namun ada beberapa kemajuan, yakni mungkin cara menghafal Al-Quran, kemudian memperbaiki tulisan Al-Quran, memberi syakal atau baris terhadap Al-Quran dan lain-lain. Di sini jadi lebih diperlengkap lagi untuk Al-Qur'annya. Nah, ketika para imam periode Imam Mujtahid ini, perkembangan fikih lumayan pesat ya, karena ada beberapa faktor penunjangnya. Yang pertama yakni wilayahnya sangat luas. Ketika itu mulai meluas, jadi semakin banyak peluang untuk menyebarkan ilmu fikih sendiri. Kemudian yang kedua faktornya, masa itu lebih memiliki sejumlah
fatwa dan cara berijtihad yang mereka dapatkan dari periode sebelumnya. Jadi banyak ulama-ulama yang mempunyai sanad atau mata rantai terhadap para sahabat mungkin atau para tabi'in yang itu sambung langsung kepada Nabi dan kemudian beliau menyebarkannya. Kemudian yang ketiga yakni seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan yang keras agar segala sikap dan tingkah lakunya dengan syariat Islam baik dalam ibadah mahdoh maupun dalam ibadah ghairi mahdoh. Jadi semangatnya sangat optimis ketika itu para mukmin. Keempat yakni pada periode ini memang dilahirkan ulama-ulama yang memiliki potensi untuk menjadi mujtahid seperti Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i pada periode Imam Mujtahid. Ini kan para imam-imam besar dalam fikih nih. Kemudian ada beberapa hal yang diwariskan kepada periode selanjutnya. Pertama yakni sunnah di buku yang ini ada kodifikasi sunnah atau kodifikasi hadis yang dilakukan oleh kita dan kemudian dari perpustakaan. Kedua, telah dipublikasikan lengkap dalil dan alasannya. Jadi karena banyak ulama pada masa ini, jadi juga banyak karya dilahirkan, mulai dari hadis, fikih, tasawuf, tauhid, dan lain-lain. Kemudian dibukannya ilmu usul fikih, jadi mulai ada pembukaan ilmu usul fikih juga. Kemudian ada dua aliran yang menonjol pada periode ini, yakni aliran madrasah hadis dan madrasah ar-ra'yi. Ini di Irak. Madrasah al-hadis ini biasa disebut sebagai ahlul hadis. Kemudian seiring berjalannya waktu timbullah beberapa mazhab kayak Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ini pada masa ini. Kemudian setelah periode itu ada masa-masa kemunduran, yakni dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Ini ketika pemerintahan Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang tersebut materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam satu undang-undang hukum perdata. Jadi tidak memberikan satu hingga ada periode kemunduran. Faktor-faktor menyebabkan kemunduran ada beberapa faktor. Yang pertama, kemunduran di bidang politik. Misalnya terpecahnya dunia Islam jadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing diamirkan hanya sibuk saling berebut kekuasaan. Di ketika ini banyak khalifah-khalifah yang berkuasa sehingga wilayahnya pecah belah, sehingga itu menyebabkan ilmu fikih ini kurang bisa berkembang secara pesat ya. Kemudian yang kedua, dengan dianutnya pendapat mazhab tapi dan kritis dianggapnya sebagai sesuatu yang telah benar. Jadi mereka di sini tidak menyaring terlebih dahulu ajaran-ajaran para mazhab saring sehingga jadi beberapa kekeliruan itu tidak dilakukan oleh masyarakat karena dianggap itu kebenaran secara mutlak. Kemudian yang ketiga, dengan banyaknya fikih, para ulama dengan bisa menemukan jawaban-jawaban pada masalah yang ada. Hal ini sudah tentu bermanfaat, tapi adalah kritis dan membandingkan dengan pendapat mazhab lain tentunya sangat memprihatinkan karena akan terjadi beberapa perselisihan nantinya. Kemudian setelah itu ada masa-masa
kemajuannya kembali, yakni pemerintahan Turki Utsmanian tadi ketika hukum fikih itu dijadikan satu dengan undang-undang yang dipakai pegangan oleh seluruh masyarakat, maka ketika itu ditandai mulai berkembangnya ilmu fikih pada masa pemerintahan Turki Utsmanian. Mulai ada pembelajaran di madrasah-madrasah mengenai fikih, kemudian buku-buku yang tentang fikih, sampai saat ini bahkan banyak sekali, tidak hanya kitab ya sekarang yang tentang fikih itu, buku yang berbahasa Indonesia pun juga sangat banyak tentang fikih. Nah, itu yang saya sampaikan dari materi saya, ini sejarah perkembangan ilmu fikih. Apabila salah atau kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena itu mutlak salah dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.